Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat cake jelita. Bismillah, pertama saya sudah melelehkan margarin 150 gram, ini disisihkan dulu. Kemudian di wadah yang bersih masukkan 5 butir telur, saya pakai ukuran besar atau jumbo. 170 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, bisa pakai protein rendah atau sedang, 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh perisa vanila, saya pakai vanila susu, bisa pakai yang cair atau yang bubuk biasa. 1 sendok makan SP, jadi sedikit lebih banyak dari biasa supaya adonannya tetap stabil. 60 ml susu cair full cream atau UHT full cream ya. Kemudian campur semua jadi satu. Aduk dengan mixer. Untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealef IL221B. Ini ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo, terus dipegang juga nyaman banget. Kemudian aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepung nggak berhamburan. Kemudian hidupkan dulu kecepatan paling rendah, aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan pastikan gulanya juga larut, lalu naikkan mixer sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang. Putih kaku kental berjejak seperti ini. Pastikan adonannya benar-benar kaku seperti ini ya, supaya nanti lebih stabil saat kita membuat motif. Kemudian masukkan margarin yang sudah dingin atau bersuhu ruang, bisa langsung ditumpah semua atau ini saya pancing dulu dengan cara seperti ini. Saya ambil adonan secukupnya. Aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya tercampur rata. Jadi dengan cara seperti ini margarinnya akan lebih mudah tercampur. Nah, kalau sudah seperti ini tuang kembali ke dalam adonan. Aduk balik atau aduk lipat pakai spatula. Saya pakai spatula set dari Idealef. Jadi aduk seperti ini ya secara perlahan. Karena tadi udah dipancing dulu, jadi ini lebih mudah tercampur gitu ya. Jadi kita nggak perlu memakan waktu yang lebih lama untuk mengaduk margarin. Nah seperti ini hasilnya. Hasil akhirnya harus tetap kental berjejak seperti ini ya. Hasilnya bisa dilihat. Kemudian ambil secukupnya adonan untuk membuat motifnya. Nah ini saya ambil juga ya. Ini nanti akan saya pakai membuat daun. Kemudian ini siap untuk dituang ke loyang. Saya pakai ukuran loyangnya 20, tinggi 7 cm, dialasi dengan kertas roti. Untuk bagian sampingnya cuma saya olesi dengan margarin ya. Tapi sebaiknya juga dikasih kertas ya supaya lebih gampang keluar. Jika sudah kita siapkan adonan yang dipakai untuk membuat motif ini, saya kasih pewarna merah. Jadi kali ini saya akan membuat motif atau corak bunga gitu. Saya pakai sendok plastik kecil ya. Ini sendok plastik bekas es krim gitu. Mohon maaf kalau masih agak lambat dan motifnya juga kurang rapi gitu ya, karena saya juga masih belajar. Sejujurnya ini adalah percobaan saya yang keempat kali membuat cake jelita dengan motif atau corak bunga yang kayak gini. Sebelumnya masih belum berhasil, jadi ini udah beberapa kali saya ulang ya. Dan buat teman-teman yang nggak mau pewarnanya atau warnanya ini terlalu cerah, bisa dikurangi ya untuk pewarnanya. Tapi kali ini saya buat lebih cerah supaya nanti pas di oven lebih keluar warnanya gitu. Nah bisa dilihat ini saya agak deketin gitu ya kameranya. Jadi caranya gampang banget, tinggal kita sapukan perlahan seperti ini. Ini saya agak cepetin ya, aslinya saya nggak secepat ini sih sebenarnya. Dan juga pas muter-muter loyang tuh sebaiknya agak pelan gitu ya. Ini karena saya cepetin jadi agak kelihatan cepat gitu. Nah jadi ini akan saya buat bunga di keempat bagian sudutnya gitu. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah ini sudah jadi ya untuk keempat bunganya. Mohon maaf kalau masih kurang rapi karena saya juga masih belajar. Kemudian ini akan saya kasih pewarna hijau untuk membuat daun. Saya pakai pisau palet. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai alat apa aja yang kira-kira bisa dipakai untuk membentuk daun.
Ini juga saya masih kurang jadi daunnya ya, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya tinggal teknik kita ngolesin adonan warnanya aja. Jadi kalau lebih banyak latihan pasti bakalan lebih bagus lagi hasilnya. Nah ini saya bikin di beberapa tempat, sesuaikan aja ya dengan kreativitas masing-masing. Ini saya cepetin videonya. Dan ini mohon maaf ya, di kedua daun ini kayaknya letaknya itu kurang pas. Soalnya saya bikin juga langsung saya olesin gitu aja ya ke atas permukaan kuenya, jadi nggak dibikin motif dulu. Nah ini saya tarik menggunakan scriber, atau kalau nggak ada pakai tusuk sate atau lidi juga boleh. Nah itu tadi saya celupin ke adonan hijau supaya nanti motifnya itu lebih tegas gitu ya, motif daunnya. Lakukan terus sampai selesai sesuai dengan keinginan masing-masing atau kreativitas masing-masing. Dan untuk cake jelita ini asalnya itu dari Malaysia. Terus resepnya juga beda dengan cake yang biasa saya bikin ya. Jadi ini tepungnya sedikit lebih banyak daripada cake yang biasa saya buat. Terus juga ada penambahan susu cair full cream di dalam adonan. Dan SP-nya juga sedikit lebih banyak daripada biasanya karena supaya nanti pas dilukis gini lebih stabil. Nah ini saya kasih pewarna putih adonannya. Ini akan saya buat garis mengikuti kelopak bunganya ya, supaya kelopak bunganya itu kelihatan lebih tegas. Kalau mau pakai pewarna merah yang lebih tua dari kelopak bunganya juga lebih bagus ya. Ini saya pakai putih aja. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Dan kalau ada bagian yang terlihat kurang bagus gitu bisa diperbaikin. Ini saya tambahkan sedikit pewarna merahnya. Dan untuk bagian tengahnya saya kasih titik-titik pakai adonan putih seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah kalau sudah, ini bisa kita rapikan sedikit. Dan mohon maaf kalau hasilnya itu masih kurang rapi ya. Ini yang daun juga saya kasih pewarna putih gitu sedikit. Dan masih ada sisa yang merah, saya buat titik-titik seperti ini. Nah kayaknya cukup seperti ini aja ya motifnya. Ini sudah agak lumayan lah daripada sebelumnya saya bikin beberapa kali itu, sampai 3 kali saya bikin tapi hasilnya itu bener-bener nggak sesuai harapan gitu. Ini juga masih belum bagus sih, tapi ya lebih lumayan lah. Nah ini dia siap untuk di oven. Ini saya pakai oven dari Idealife IL330, kapasitas 30 liter. Tadi saya sudah panaskan sebelumnya, tapi nggak lama, sekitar 7-8 menit aja ya. Karena kalau terlalu panas nanti motifnya itu bisa tenggelam dan juga bisa mengkerut di bagian tengah. Saya pakai suhu 150 derajat api atas bawah selama 80 menit. Bisa juga dilebihin sampai 90 menit ya, supaya lebih matang di bagian dalamnya. Jangan lupa sebelum diangkat lakukan tes tusuk untuk memastikan adonan sudah benar-benar matang atau belum. Nah ini sudah sekitar 90 menit ya saya oven, bisa diangkat. Hasilnya itu benar-benar mengembang dan motifnya itu tidak tenggelam karena tadi adonannya tetap stabil ya. Jadi kalau adonannya itu agak cair biasanya motifnya itu bakalan tenggelam ke dalam. Setelah itu bisa kita sisir bagian pinggirannya. Kemudian bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Saya pakai rak kawat dulu seperti ini. Setelah itu dibalik dan lepaskan dari loyang. Dan untuk kertas rotinya ternyata ini nempel di loyangnya, jadi lepas sendiri gitu. Kemudian tinggal kita balik dan kita lepas rak kawatnya secara perlahan. Alhamdulillah ini dia hasilnya, dan biar lebih cantik saya tambahkan mutiara atau sprinkle seperti ini. Ini saya beli di toko bahan kue. Ini bisa dimakan ya. Nah ini dia hasilnya, Masya Allah ini cantik banget walaupun motifnya itu masih seadanya, sebisanya saya aja. Dan bagian pinggirannya bisa dipotong ya atau dirapikan gitu supaya lebih rapi. Ini tadi saya kelupaan.
Dan mohon maaf ini nggak bisa saya potong ya karena saya mau kasih buat keluarga gitu, dan nanti lain kali akan saya lihatkan hasilnya. Baik, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.